Tes, tes, ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Fadli Hidayat, di channel Project Ringan. Nah oke guys, sekarang aku akan ngajak kalian buat ngobrol-ngobrol lagi guys. Jadi di sini aku akan menggiring kalian untuk berimajinasi bersama Project Ringan. Jadi apa aja sih yang mau kita bahas, yaitu satu hal, tapi insya Allah ini nanti akan memberi gambaran yang berbeda untuk kalian. Dan yang perlu diingat, itu kalian jangan menganggap ini adalah perintah atau masukan kuat buat kalian, tapi ini bentuk curhatan aku, mutlak dan boleh dikerjakan, boleh ditiru, dan sebaiknya jangan ditelan mentah-mentah karena ini cukup berbeda ya, pembahasannya ini cukup lain daripada yang lain. Dan yang mau dibahas itu adalah seputar karakteristik aki. Kaitannya masih tetap sama panel surya, yang mana itu nggak banyak orang yang membahas masalah atau kasus seperti ini. Dan ini hanya ada di channel Project Ringan. Nah, silahkan kalian mulai menyiapkan pikiran terbuka dulu ya guys, karena ini gampang tapi nanti lumayan makjeleb gitu guys. Mulai bikin kalian itu nanti jadi berpikir kuat, ini apaan begini caranya. Tapi silahkan kalian simak dulu. Nah guys, jadi aku akan menguraikan dulu apa karakteristik aki. Kalau kalian punya smartphone, handphone, atau yang lain-lain, itu sudah mencerminkan karakteristik baterai. Yang dibahas baterai atau aki itu sama saja. Intinya wadah penyimpanan muatan listrik DC. Ya kan? Jadi kayak gini guys. Kalau kalian ngecas baterai, ngecas baterai. Ngecas HP tadi kan smartphone ya. Ngecas HP. Itu kalian pasti akan merasakan kecepatan terbaiknya itu di reng-reng 0 sampai 75%. Itu kecepatan pengisian terbaik. Dan setelah mendekati atau 75% ke atas, itu nanti pengisiannya akan lebih lama. Kenapa kok kayak gitu? Itu dikarenakan baterai itu sendiri mempunyai karakteristik yang cukup unik ya. Dan kalau orang yang udah paham pasti langsung ngerti. Konsepnya kayak gini untuk memahaminya. Semakin V aki mendekati V charger, voltase aki mendekati voltase charger, maka semakin lambat pula pengisiannya dan mengecil arus pengisiannya. Itu bukan dari charger, tapi memang aki karakteristiknya begitu. Kalau kalian misalnya coba nih guys, kalian punya aki ya, itu tidak hanya di handphone aja kok, kalian punya aki dan kalian gunakan pengisian pakai charger PLN. Kalian pasang wattmeter dan itu nanti saat mau penuh, kan itu arusnya konstan dari charger di PLN 10 ampere gitu misalnya ya, buat ngecas aki 100 ampere. Nah itu kan berlangsung selama 10 jam kalau misal dari 0% gitu, misal aja ini dari 0% sampai penuh kan 10 jam plus minus segitu. Nah
Kalau udah menyentuh sekitar 75-80 ke atas gitu, itu nanti arusnya setelah kalian pasang wattmeter ya, arus pengisiannya itu mulai menurun perlahan perlahan perlahan. Maka itu nanti kalian bisa membuat suatu grafik untuk menganalisanya. Dan caranya itu cukup mudah, guys. Aku akan kasih gambaran simpel aja nih. Nah guys, ini aku sudah menyiapkan gambar kurva grafik yang jelek ini guys. Dan aku mengambil arus pengisian itu 5 ampere ya guys. 5 ampere ini aku anggap dari PLN. Biar stabil karena sebagai gambaran. Dan ini grafik ke bawah, garis ke bawah ini adalah ketika di sini berarti 0 ampere dan ini adalah kapasitas baterai dan berbanding tegangan baterai ya guys. Baterai ini aku lambangkan persen sesuai kapasitasnya ya, reng-rengnya. Dan ini adalah voltase ketika baterai dalam keadaan kosong. Aku patok 10 volt aja sebagai gambaran di sini. Dan ketika full adalah 13 volt guys. Nah, sekarang kayak gini guys. Pada dasarnya kalau kita memakai cas 5 ampere gitu kan guys. Dan misalnya ini akinya yang aku pakai 50A gitu aja ya. Ketika kita mengecas 50A, anggaplah aki kalian itu kondisinya 0 kosong. Kalian cas dengan 5 ampere itu kan berarti 50 dibagi 5 akan berlangsung selama 10 jam. Itu kurang lebih plus minusnya kayak gitu. Dan sekarang aku menentukan garis ini. Ini garis ini fungsinya ya guys ya, adalah arus yang mengalir pada saat pengisian. Arus 5 ampere ini akan mengecas aki yang kosong murni 5 ampere, dia akan mengalir mengisi terus itu sebesar 5 ampere sampai kondisi aki rata-rata plus minus 75%. Nah, kemudian setelah mendekati reng-reng ini, aki ini akan mulai menurun arus pengisian yang masuk dari ini. Walaupun dari sini nggak pernah dirubah arusnya, guys. Nah, ini namanya karakteristik aki terhadap arus pengisian. Nah, terus apa sih hubungannya sama panel surya gitu kan? Karena kayaknya nggak perlu dibahas ini. Ya, perlu nggak perlu ya guys. Tapi ini kan aku hanya sedikit mengimajinasikan apa yang aku sendiri sedang lakukan di jelajah seputar persentase dan voltase aki untuk mencari titik aman gitu pada saat menggunakan PLTS. Nah, ketika ini itu guys mulai melakukan penurunan pengisian, maka timingnya ini kan dia akan lambat mengisi aki sehingga 100%. Makanya tegangan charger atau tegangan cas aki dari bawaan pabrik itu sudah ditentukan mulai dari 13,8 sampai dengan 15 volt. Ini rengnya. Dan tergantung spesifikasi akinya. Bisa ditaruh di mana saja. Ada yang 14,4 untuk AGM, 14,2 untuk gel, 14,5 untuk float,
Kalian juga bisa ngecek kiprok motor kalian, tegangan casnya berapa, bisa juga dicek. Kenapa kok tujuannya tegangan casnya ini lebih tinggi dari ini? Karena kalau tegangan casnya itu sama dengan ini, maka yang terjadi adalah kayak gini guys. Penuhnya ke sini tuh lama. Karena arusnya mengecil banget. Berarti kan kalau di sini misal taruh sini kan 1 ampere gitu ya. 1 ampere gitu. Berarti kan dia mengisi dengan kecepatan 1 ampere aja. Maka kalau dikasih 13,8 misalnya tak urutkan di sini ya guys. 13,8. Dan di sini ada urutannya lagi yang misalnya 14,4 gitu ya guys. Yang sering kita pakai. Nah, maka ini memperpanjang area tes gini. Dan 14,4 gini. Tujuannya apa? Untuk mencapai 75% ke 100%, arus pengisiannya masih tetap tinggi. Nah, ini tujuan tegangan aki harus lebih kecil daripada tegangan cas. Jadi casnya tegangannya lebih besar daripada tegangan aki saat full. 13 itu full. Makanya kalau aki soak di bos kayak gini, ini sebenarnya adalah bos. Kayak ngebos cas di ending-endingnya. Aki soak itu biasanya voltase penuhnya udah menurun guys. Jadi 12,5 kayak gitu guys. Dan di bos sampai ke sini itu bisa panas. Aki yang soak. Tuh. Nah, kalau aki yang nggak soak sih nggak apa-apa. Kalau soak nanti bisa panas ketika pakai tegangan cas yang terlalu tinggi. Itu dampaknya yang terjadi. Nah, sekarang kalau kita sudah mengoreksi di sini, aku punya gambaran yang kedua ini, guys. Jadi aku ambil dari contoh panel surya aku nih, guys. Gambaran yang kedua tuh kayak gini, guys. Aku ini punya kapasitas aki PLTS. Jadi aki panel surya yang aku pakai tadi di belakangku itu kan ada 4 kWh, guys. Jadi ini persen ya guys, 0%, 25%, 50%, 75%, sampai 100%. Dan ini adalah 1 kWh. Ini berarti jadi 2 kWh. Dan ini menjadi 3 kWh dan ini jadi 4 kWh. Nah, untuk kasus yang serupa, ini aku menemukan permasalahan baru pada sistem pengisian PLTS. Yaitu permasalahannya itu kayak gini guys. Pada saat hari ini, ketika mengecas baterai, arus panel surya kalian atau daya panel surya kalian itu mengecasnya itu bisa maksimal. Dan esok hari ketika mengecas lagi dengan cuaca yang kurang lebih sama, pengisiannya akan turun. Drop. Kemarin bisa 100 watt ngisi kok, sekarang cuman 60 watt, padahal terik-terik aja kayak kemarin gitu. Itu pasti akan membuat kalian bingung kalau terjadi kayak gitu. Nah, maka aku akan menyimpulkan kejadian ini dalam suatu uraian ini, guys. Ketika panel surya ideal dengan aki, ya guys ya. Panel surya kalian itu ideal dengan aki. Maka panel surya kalian mengisi aki 1 hari full. Jadi ini aku gambarkan ya.
ini adalah kapasitas aki. Dan panel suryanya ngisi 1 hari full ya. Berarti kan ini full, ini dari 0% sampai 100%. Nah, kasusnya seperti ini. Apabila hari ini kalian udah full kan, udah dicas full, dan malamnya dipakai cuman habis 50%. Habis separuh itu ya guys ya. Tinggal yang ini kapasitasnya. Maka untuk pengisian hari berikutnya, panel surya kalian akan mengisi dengan arus yang kecil. Kalian ingat grafik tadi guys, gini. Kalau awal dari kosong, dia bisa mengisi penuh. Tapi setelah dipakai segini, separuh aja, maka panel surya penghasilannya juga sedikit. Sesuai kapasitas yang tersedia di aki. Karena masih 50%, artinya cuman masuk 50% dengan arus yang kecil pula. Karena ini di area di mana zona ini akan turun. Zona pengisian, zona ampere akan turun di area-area ini. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka pendapatan panel surya hari ini hanya 50% saja. Ya kan? 50% saja. Dan hari kemarin adalah 100%. Maka untuk mengatasi kayak gini, itu aki sebaiknya 2 kali lipatnya panel surya. 2 kali lipatnya panel surya. Jadi aki itu harus 2 kali lipatnya dari penghasilan PV. Apabila panel surya menghasilkan 1 kWh, maka daya tampungnya harus 1 kWh plus 1 kWh. Jadi ini dibagi ya 50%, 50%. Kenapa kok aku mengarah ke sini? Itu tujuannya seperti ini guys. Aki itu kan amannya 50% aja penggunaannya ya. Maka kalian cukup menghabiskan area ini aja untuk hari ini, dan besok dicas lagi 1 kWh lagi, dan besoknya lagi dicas lagi 1 kWh lagi, karena malamnya tetap kalian pakai 1 kWh. Dan ini itu biarkan mengendap guys. Dan ini pun sebenarnya masih dalam kondisi tidak aman. Tidak amannya apa? Karena tetap dia berada pada jurang. Jurang yang kalau teriknya itu ternyata terik banget dan bisa menghasilkan 1,2 kWh, maka yang duanya ini hilang, nggak masuk ke sini. Karena daya tampungnya cuma 1 kWh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ini guys. Ini adalah implementasi atau penerapan pada PLTS aku. Panel suryaku menghasilkan 1 kWh. Dan kapasitas akiku adalah 4 kWh. Ditandai dengan persentase ya, sesuai kapasitasnya. Nah, untuk memenuhi aki ini, aku harus mengisi 4 hari. Mulai dari kosong. Tapi itu nggak masalah, karena penggunaan akiku setelah ini penuh hanya sekitar 1 kWh aja. Tujuannya untuk apa? Kenapa penggunaanku 1 kWh aja, tidak menghabiskan aki? Ya karena kalau kita menambangnya itu 1 kWh, kita mengeluarkannya ya juga 1 kWh, biar nggak ada kerugian di area sini. Nah, yang menjadi poin utama itu
adalah zona rawan, guys. Jadi maksud aku menghindari zona rawan di mana pengisian panel surya ini akan mengalami lambat gitu. Dimana menentukan zona aman, kenapa aku milih 4 kWh, itu pun sebenarnya juga aku pertimbangkan loh, aku beli aki kemarin. Zona aman dalam pengisian panel surya itu adalah area ini. Area 50 sampai 75%. Kenapa kok di sini? Karena kalau misalnya kita menggunakan aki sampai 50% ke bawah, aki tidak akan tahan lama. Artinya kesehatannya berkurangnya lebih cepat gitu. Maka aku selalu menyetop penggunaan ketika sudah sampai sini. Sampai 50% itu stop gitu. Dan itu akan menjaga kondisi aki di tegangan 12,1 volt. Dan terus kalau misalnya mengisi lagi ya guys, itu kan 1 kWh ini bisa masuk ke sini ya guys ya. Maka akan bisa penuh jadi 75%. Dan keuntungan aku memberikan space di sini 2 kali lipat untuk 1 kWh adalah apabila cuacanya terik sekali, itu dia bisa nampung, misal penghasilannya jadi 1,2 kWh. Dia bisa nampung seluruhnya di sini. Sampai sini kan, ini kan 1 kWh ya. Satu rongga ini 1 kWh. Dia bisa nampung sampai ke area sini. Tanpa mengalami area ini. Area ini kan area di mana pengisiannya lambat. Jadi kalau dapat 1,2 kWh akan masuk semua. Ini masih area yang pengisiannya cepat. Jadi akan masuk semua, guys. Jadi apabila PV kalian itu penghasilannya 2 kWh, misal PV aku kok, guys, 2 kWh, maka seharusnya dia akan bisa mengisi penuh sampai sini. Tapi karena ada grafik yang turun gini guys, ini menghambat kayak ini tadi loh guys, menghambat yang harusnya masuk 2 kWh masuknya jadi sedikit berkurang karena pengecilan arus pengisian. Lah yang aku hindari itu area ini sama area ini itu tidak aku pakai. Makanya aku ngambil reng-reng sekitar sini untuk pemakaian dan penggunaan baterai. Keuntungannya yaitu juga aman, tidak overcharger. Kalau kebablasan seharian gitu ngecas juga dia reng-rengnya di sini. Sebenarnya aku tuh mau jelaskan kayak gini tuh mau tak rangkum, mau tak persingkat gitu bingung guys. Makanya ini panjang lebar sekali. Kalian nggak tahu. Aku juga bingung mau menjelaskan. Cuman ya udahlah, biar panjang. Kalau kalian nanti betah ya silahkan ditonton. Nah area di sini ini kan kita mulai agak ngerasa wilayah-wilayah overcharger gitu guys. Kalau Belandang gitu. Ya kan? Nah kalau SCC-nya bisa cut off mah baik-baik saja. Kalau yang enggak kan beresiko. Nah kalau SCC-nya bisa cut off, kalian bisa terapkan 2 kali lipat kayak gini.
kayak ini tadi, di 1 kWh dan akinya 2 kWh, demi mengamankan aki selalu dalam kondisi minimnya itu 50%. Nah guys, sekarang kayak gini guys, aku ada gambaran lagi nih. Misal penghasilan PV itu sekitar 10 kWh ya, dan akinya ini ada sebesar 80 kWh. Artinya ini aku sediakan rongga per persen gitu. Setiap 25%-nya itu sama dengan 20 kWh. Sedangkan aki amannya digunakan di 50% minimal gitu kan. Jangan kurang di bawahnya. Nah, penggunaan seperti ini itu untuk area sini kan kalau di total itu kan ada 40 kWh guys. Nah, 40 kWh ini artinya bahkan yang sini saja itu 4 kali lipatnya ini ya guys. 4 kali lipat penghasilan 10 kWh per hari. Artinya untuk menuhin ini aja butuh 4 hari. Nah, untuk area aman pengisian dan pengurasan itu minimal kan di sini. Berarti kalau kita ambil rank ke sini itu pengisian tercepatnya itu sampai di sekitar sini, dan pengisiannya ke sini sudah mulai turun gitu ampernya. Tapi karena ini besar mah biarpun turun di sini kan juga satuannya kWh gitu guys. Jadi nggak masalah. Karena 10 kWh ini sudah cukup untuk menyuplai rumah kalian per hari, turah-turah gitu. Nah, kalau untuk rank-rank pengisian di sini artinya kalau cuman 10 kWh butuh 2 hari untuk ngisi ini aja. Maka kita bisa menggambarkan untuk meningkatkan ini menjadi 20 kWh. Dengan aki 20 kWh, maka untuk memenuhi ini butuh sekitar 2 hari ya, kurang lebih. Sisanya tergantung cuaca dan masih dikurangi penurunan arus ketika sudah menyampai di pengisian puncaknya. Maka kalau misalnya kita pakai 20 kWh, dia nggak akan over charger untuk 2 hari. Dan aku yakin dia nggak bakal overcharger karena spek segini pasti udah pakai MPPT yang sangat canggih. Makanya untuk kasus seperti ini itu sudah lain cerita, bisa pakai 40 kWh. Dan kalau per hari kenyataannya kebutuhannya cuma sekitar maksimal 10 kWh, biarpun akinya segede ini, pakai 10 kWh juga nggak apa-apa, aman. Kalian malah bisa meningkatkan pengurasan itu ya sekitar minimal sampai 60%. Berarti di rank-rank ini pengisiannya dan pengurasannya. Ini itu bukan masalah KWH-KWH-nya ya guys ya, tapi aku memberi gambaran. Apabila kita mempersempit area pengurasan dan pengisian menjadi segini gitu. Artinya kan voltasenya ini cuman ada turun sampai misalnya ini di 60% gitu ya. Mainnya 60% tuh kalau voltase 12, berapa ya? Sekitar 3 gitu. 12,3 volt. Itu minimal, dan ini 12 sampai 75% gitu ya. 12,3
berapa ya, sekitar 5, sekitar 2,5 atau 2,6 gitu. 2,6 kurang lebih seginilah ya, buat rank aja. Jadi aki kalian itu akan di rank ini aja. Sekalinya panas terik itu paling nanti nambah jadi 12,8. Tapi kan voltase rank 12,3 volt ini sampai ke sini ini kan isinya 10 kWh, guys. Maka kalau kalian gunakan aja nggak akan habis-habis kalau kebutuhannya di bawah ini. Penurunan voltasenya hanya segini aja. Aku kayak gini tuh cuman memberi sebuah gambaran aja, guys. Aku nggak memerintah kalian untuk ngikuti cara ini karena ini hanya ilustrasi. Oh iya ya, kalau kayak gini bisa terjadi ya. Oh kayak iya ya, kalau kayak gini bisa kemungkinan kayak gini. Kalau kayak gini bisa ada peluangnya seperti ini. Nah, itu aku hanya memberi gambaran, guys, memberi sebuah pemicu imajinasi kalian gitu, guys. Nah, silahkan kalian nanti koreksi sendiri ya. Pokoknya jangan menganggap bahwa ini itu adalah benar. Ini bukan hal yang benar. Jadi jangan dianggap ini benar. Tapi anggaplah ini adalah video motivasi untuk kalian mencari apa yang terbaik, apa yang tepat buat kalian. Bukan aku mengajari dengan cara ini. Nanti tidak jadi salah paham, guys. Karena kalau cara ini, makanya tadi di awal aku bilang itu kan bakal bikin mak jelek. Karena aki yang ini aja 8 kali lipat dan akiku tadi 4 kali lipat dari penghasilan panel suryanya. Dan kalau aku sendiri aki yang besar itu kan, aki yang besar itu lebih suka daripada aki yang pas dengan panel surya gitu. Aki bahkan 10 kali lipatnya penghasilan panel surya, aku malah lebih suka. Semakin tinggi kapasitas aki lebih suka gitu, guys. Jadi pakai aki besar itu malah menurutku cocok sekali gitu. Kadang kan orang gini, guys. Panel suryanya itu kan ada nih subscriber juga yang ada yang curhat gitu kan. Panel suryanya dia itu tuh sekitar 100 WP nih. Penghasilannya kan sekitar 400 WH. Nah, tapi akinya itu dia daya tampungnya cuma 300 WH. Sedangkan 300 WH ini kan nggak bisa dihabiskan. Paling dia make agak kendel, rodok wani gitu, guys. Agak berani untuk menghabiskan sampai 80% dia. Jadi anggaplah ini masih sisa sekitar ya 60 WH. Dan artinya yang dipakai akinya ini kan kalau dikurangi 60 WH berarti ada 240 WH yang dipakai. Dan dia itu 100 WH, 100 WP-nya penghasilannya harusnya 400 WH, nggak pernah bisa 400 WH. Karena apa? Karena rongga yang disediakan di aki itu cuman ini. Dan dia sempat nanya ke aku, kok penghasilan panel surya aku nggak pernah bisa sampai 400 WH. Ya aku jawab, ya iyalah karena daya tampungnya aja cuman segini. Nah kalau daya tampung kamu itu kalian daya tampung yang disediakan untuk ini itu misalnya 1200 WH gitu kan, artinya ini kimplah-kimplah, guys. Rongganya luas. Ya kan? Rongganya luas.
Jadi untuk kemungkinan arus listrik yang masuk ke sini itu banyak sekali. Nggak ada yang terhambat gitu, artinya nggak akan ada hambatan. Sekecil apapun listrik yang dari sini akan bleng masuk ke aki. Bahkan mendung arusnya kecil pun bleng masuk ke aki. Tapi kalau misalnya pakai ini, ya habislah sudah. Nggak akan pernah bisa 300 WH aja nggak pernah bisa. Nah itu yang kadang orang nggak tahu cara kerja si panel surya terhadap aki. Simpelnya cuman gitu aja kok guys. Oke, gini aja. Semoga ini benar-benar memberikan sebuah gambaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.